Jadi nak pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala. Karbala, pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu. Pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita karamah. Karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi, betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Perjalanan kehidupan saya sendiri sebagai seorang student ataupun pelajar yang menimba ilmu di kota 1000 wali. Kota Tarim ni memang terkenal di seluruh dunia ni, dia dimasyhurkan dengan kota 1000 wali. Dan kita sering mendengar kisah tentang kota Tarim ni, bukan sekadar alim ulamanya, bukan sekadar agamawannya, asatizahnya sahaja yang mencapai maqam kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi katanya orang-orang di pasar pun semuanya wali-wali Allah. Jadi dengan sebab itu kita yang sangat berminat dengan kewalian dan taqarrub ila Allah ni, duduk di masjid itu Datuk tak tenang. Maka kita mengambil keputusan untuk berkelana meneruskan sayembara ataupun pengembaraan ilmu kan. Kata ahli ilmu, nak jadi satu tokoh yang hebat ni dia kena banyak pengembaraan kan. Maka saya mengembara daripada Mesir, daripada Ardul Kinanah menuju ke kota Yaman sendirian, seorang-seorang. Terbanglah saya sendirian seorang-seorang daripada Mesir ke Yaman, ke Sana'a Yaman, 4 jam perjalanan untuk mencari sebuah kota yang dihuni oleh Ahlul Bait, Habib lah Ahlul Bait daripada keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada jalurnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, daripada anaknya yang bernama Ubaidillah yang dikatakan berhijrah daripada Madinah ke Basrah, dan kemudian keadaan di Basrah juga tidak begitu baik untuk Ahlul Baitin Nabi. Bermimpi jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengisyaratkan untuk keluarga ini berhijrah daripada Basrah menuju ke Yaman. Sejak itulah bermulanya delegasi Ahlul Bait di kota Tarim melalui anak dan satu orang lagi nama Alwi bin Ubaidillah. Sebab tu keluarga ni dinamakan dengan Bani Ba'alawi. Adalah kesahihan yang menunjukkan tentang pembuktian mereka adalah Ahlul Baitin Nabi SAW, yang kita tak nafikan bahawa kita mencintai Ahlul Baitin Nabi SAW. Kesaksian ex-santri kota Tarim dari Malaysia. Ustaz Admin Yahaya, beliau adalah seorang ustaz dari Malaysia, ex-santri kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Pada video ini, bersama Profesor Dr. Maza, Mufti Perlis Malaysia, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, tokoh dan pakar hadis, dan Ustaz Rizal Azizan sebagai moderator. Ustaz Admin bercerita tentang pengalamannya, sebagian kisah yang pernah ditemuinya di kota 1000 wali. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan kan. Perkara itu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran Habaib ini ada padanya tasyayyu. Ada. Seperti pengakuan panas, kuburlah kan, kuburlah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Boleh define guys sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan ziarah kubur tu macam tu. Tuhud satu hal. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syakban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator saja tanya. Berminat. Boleh. Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saja. Tapi kubur para Nabi itu tak siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang itulah macam kita sebut lah, bila kalangan akademik sendiri pun
mempercayai benda tu, dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa, dengan yaqadhah. Nanti kalau ada kisah di kalangan ahli tarikh masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud ziarah faqih muqaddam, ziarah secara yaqadhah, ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam zurna, kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Syaban. Dia sempena dengan tazkiyatun nafs, menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadat. Oh, bukan ada mandi badan lah. Ada. Itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badan lah. Okey. Tapi ada kepercayaan sungai Hud dikatakan nahar min nahril jannah, kata orang tadi. Sungai Hud itu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota 1000 wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim dia? Sendiri masing-masing claim dia dalam kelompok Alawiyin, mereka claim hal yang sedemikian di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan bermunajat, artinya pergi berdoa di situ. Berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid kompak di situ. Dia macam anak tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Semua keluarga macam dapat habuan masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Dia ada ziarah hari pertama, ziarah program Al-Faqih, nanti ada ziarah program Idrus, supaya semua orang kira dapat habuan lah kan. Masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah program Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000, maka Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Tapi selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Ali bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sama yang apa? Siapa yang bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni siapa orang Malaysia pada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia tak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Sekarang ada orang Malaysia ada yang pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi tak pergi. Balik kena ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yaman, di airport tu. Jumpa di airport. Dia kata lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan sebelum pergi umrah singgah Tarim dulu. Banyak tak guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata kenapa kita pergi Tarim? Dia kata cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa ke, mukaffiratun ma bainahuma kan, disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadi umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi itu bukan mimpi dia apa, mimpi orang yang tak ada mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa dan sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ini kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Ada lupa nama dia, tapi dikatakan dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah, dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Dia pergi haji apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea di Karbala. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban tubuh ni kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi.
Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turun Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imat itu, nggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang habib, ngaji pada seorang habib, habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang habibnya itu baik. Karena habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak, pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turun Nabi tapi mabok, ngakunya turun Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbanya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Nah, husnudon kita hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O,
Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Lalu Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta gitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak punya hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, gak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya gak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo lihat-lihat anak gua, padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri